Jenderal Andika Perkasa bicara soal Papua bareng aktivis. Jakarta, CNN Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima audiensi aktivis Papua Frans Maniagasi dan Philip Jusario Vermonte membahas berbagai hal terkait pembangunan, ekonomi, dan keamanan di bumi cenderawasih secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, mantan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD itu menyatakan TNI akan bekerja sama dengan pemerintah terkait pengawalan pembangunan Papua secara berkelanjutan. Tentara Nasional Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan, kata Andika dalam audiensi yang disiarkan melalui kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa dipantau dari Jakarta, Minggu. Dari audiensi yang berlangsung Sabtu, 15/1, di ruang kerja Panglima TNI, Jakarta, Jenderal Andika didampingi sejumlah staf TNI mendapat banyak masukan dan informasi terkait hal yang sudah terjadi di wilayah Papua, terutama sebagai wilayah otonomi khusus Otsus. Andika mengatakan permasalahan pemerintahan Papua merupakan tanggung jawab banyak departemen, lembaga. Selain itu, diperlukan pula bantuan aktivis Papua untuk memberikan informasi. Namun, Andika memastikan dirinya akan disiplin dalam menjalankan tugas pokok TNI dan mengawal pembangunan berkelanjutan di Papua. Memang masalah governance ini adalah tanggung jawab banyak departemen lembaga, ya bantuan dari Mas Frans dan Philip lah untuk berusaha untuk sounding. Tapi yang jelas saya akan disiplin menangani hanya tugas pokok TNI, dan ini kami hadirkan, jajaran TNI, Red, karena abis selesai audiensi ini kami terus kawal proses yang menjadi tanggung jawab kami, ujar Andika. Perwakilan aktivis organisasi Papua Philip Jusario Vermonte dari Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua menyampaikan di samping melakukan pembangunan di Papua, maka perlu ada pendekatan perspektif pemerintahan di bumi cenderawasih. Mungkin yang harus kita kerjakan mendekati Papua dalam perspektif governance, pembangunan, dan lain-lain. Kalau ada indikasi pembangunannya meningkat, indeks pembangunan sumber daya manusia meningkat, dan lain-lain, lalu ada pilkada langsung lagi misalnya, itu salah satu cara membangun governance, kata Philip. Sementara itu, Ketua Forum Diskusi Sabang Merauke Frans Maniagasi menyinggung soal perlunya pengawasan tata dan alokasi dana Otsus Papua agar tepat sasaran untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia menyebutkan sumber dana Otsus Papua ada 3, yakni 2,25% dengan mekanisme 1,25% turun ke kabupaten kota, sedangkan 1% turun ke provinsi dalam bentuk blok grant dengan catatan harus ada pertanggungjawaban. Filosofi dari dana Otsus Papua yang 2,25% itu kontribusi rakyat dari Aceh sampai Maluku untuk mempercepat Papua, kata Frans.